Ya, halo Bren. Hari ini kita akan meliput salah satu rumah kapling siap huni yang tetangnya itu ada dua kapling, sebelah kiri sama sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri sebelah barat dan yang kiri sebelah timur. Untuk rumahnya langsung menghadap ke utara. Jadi untuk pencahayaan bagian depan rumah itu sangat-sangat cukup banget. Ini lokasinya ada di utara belahan di utara kantor kelurahan mereka mengajarkan tentang itu utara ini itu juga kiri belakang kanannya ini dua kambing ini sama buatan untuk di 11 meter persegi luas tanahnya dan untuk luas bangunannya itu di tipe 67. Untuk spesifikasi layoutnya nanti ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, dapur serta ruang bagian tengah itu ada tamannya. Yuk kita lihat langsung masuk. Oke, sekarang kita sudah di bagian depan. Bagian depan ini kita ada di carport. Ini muat 1 mobil dan 1 motor atau 2 motor juga bisa. Nah, ini nanti di bagian carport ini sudah terdapat ada sumur resapan, ada untuk bak kontrol, dan sama ada sapi tanknya. Kemudian di bagian posisi kita bisa lihat ini ada bak kontrolnya dan ini ada keran airnya untuk kita mengisi mobil dan kendaraan yang lainnya. Lanjut lagi ke dalam. Ya, setelah dari carport langsung aja kita menuju dan membahas bagian depannya atau bagian taman rumahnya ini secara singkat saja. Yuk Mas Rizal, bagian depannya. Itu bagian depannya ini udah ada beberapa tanaman yang mungkin masih di pot, dan untuk bagian taman sudah ada batu kerikilnya sehingga ketika hujan itu air tidak menggenang terlalu berlebihan. Jadi ada batu kerikilnya biar drainasinya juga lancar. Dan nanti bagian pojok sana itu juga ada kerannya. Jadi buat teman-teman yang suka tanaman itu nggak perlu repot nyambung keran dari carport, tapi di bagian tamannya itu sudah ada kerannya. Yuk kita lanjut ke dalam. Halo, yuk setelah dari pembahasan untuk bagian tamannya, lanjut kita masuk. Ini. Untuk bagian tengah ini ada ruang tamu, nanti bisa dipasang TV. Dan untuk spesifikasinya tadi ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Untuk kamar tidur pertama kita di bagian depan sebelah kanan seperti ini. Untuk kamar tidurnya ini langsung menghadap ke depan dan terdapat jendela yang cukup luas dan lebar, jadi untuk pencahayaan kamarnya sangat menarik. Untuk selanjutnya kita ke kamar tidur nomor 2, kamar tidur yang di sebelah kiri. Ini juga terdapat jendela yang langsung menghadap ke carport, jadi seketika ada tamu atau teman yang datang langsung kelihatan. Oke, setelah dari kamar tidur kedua, kita lanjut ke kamar tidur utama. Untuk kamar tidur utama itu terletak di bagian belakang sebelah kanan. Untuk kamar tidur utamanya sudah dapat kamar mandi, dan kamar tidur utamanya ini dapat jendela yang langsung menghadap ke taman di bagian belakang. Dari pembahasan kamar tidur utama itu terdapat satu buah kamar mandi yang terletak di bagian sisi utara kamar tidur. Untuk kamar
terutama dalam kamar mandi dengan sliding door, jadi lebih minimalis tempat, sehingga kamar mandi kan terasa lega. Untuk kamar mandinya dibagi dua ruang, yaitu ruang basah dan ruang kering. Untuk ruang basahnya nanti disekat dengan kaca, dan ruang keringnya di bagian sebelah ini terdapat kloset dan langsung bersampingan dengan wastafel. Oke, setelah dari kamar mandi dan kamar tidur utama, kita lanjut ke bagian kamar mandi untuk tamu dan lain-lain. Yaitu kamar mandinya adalah di sebelah kanan yang berhadapan langsung dengan dapur. Untuk kamar mandinya yang di kamar mandi luar ini hanya terdapat shower dan kloset, dan ruang basahnya pun jadi satu, sehingga yang membedakan hanya di kamar mandi utama itu terdapat ruang basah dan kering, sedangkan di sini menjadi satu. Kemudian langsung di bagian depan kamar mandi ini sudah terdapat untuk layout dapur. Jadi untuk layout dapur ini seperti ini, sudah dapat kacanya juga. Jadi kacanya ini langsung menghadap ke taman bagian belakang, sehingga untuk pengasapan saat sedang memasak itu langsung sirkulasinya bisa keluar, dan udara di luar pun juga bisa langsung masuk ketika jendelanya dibuka ini. Ya, mungkin pembahasan dari saya ini sudah cukup mengenai spesifikasi dan detail dari rumah ini. Bisa nanti setelah ini dilanjut oleh Mas Reza sebagai arsitek dari Brandsitektur untuk membahas bagian arsitektur rumah ini secara lebih mendetail lagi. Oke, langsung saja dilanjut oleh Mas Reza. Siap. Ya, teman-teman semua dimanapun teman-teman berada dari teman-teman Brand Merti, kali ini giliran saya. Tadi sudah Rudy dan sekarang saya sedikit ulas dari segi konsep arsitekturnya. Oke, ini rumah menggunakan konsep klasik kolonial. Jadi kelihatan ini pagar kita gunakan hollow dengan warna hitam berpadu dengan pagar-pagar pakanan bata. Jadi kelihatan pondasi warnanya hitam gitu. Terus ke dalam ya. Oke, ini carportnya sendiri ini space sekitar 3 sekian ya, 3 lebih ini. Terus hampir 3,5 dan panjangnya sekitar 5 meter, dan ini sudah pakai motif keramik kasar gitu. Jadi harapannya ketika mobil musim hujan atau motor ketika dari hujan atau habis dicuci dia nggak licin. Dan juga sudah disediakan keran buat cuci motor mobil. Untuk kanopinya sendiri kita pakai hollow juga, dan atapnya, penutup atapnya ini bahan PVC ringan. Mereknya macam-macam, teman-teman bisa di search sendiri. Terus juga di sini untuk kusen juga kita pakai aluminium gitu, aluminium. Dan nah ini menarik teman-teman, ini seperti yang tadi saya bilang, kalau konsepnya itu kolonial klasik, penempatan wall lamp, lampu tembok ini menjadi salah satu ornamen di antara kontrasnya warna putih dan warna hitam, dan era-era kolonialnya dapat dari desain lampunya ini sendiri. Menarik banget. Berpadu dengan bohlam yang mungkin warnanya kuning. Begitu juga dari sisi sebelah sini. Jadi dibikin simetris, kanan kiri ada bohlam. Benar. Di sini juga masih space untuk ruang depannya juga sudah cukup luas. Ini memang ditempatkan toral ya, Mas. Oke. Terus begini konsep dan penampakan pintu depannya. Ini bahannya daun pintu menggunakan bahan kayu, kusen dan daun pintunya sendiri bahan kayu. Kemudian untuk kusen jendelanya itu tetap pakai aluminium, cuman warnanya semua senada hitam. Begitu kontras dengan putihnya tembok rumah ini, gitu. Dan di sini nggak lupa juga konsep kolonialnya terlihat dari pemberian motif di jendela. Itu diberikan mainan kotak-kotak di tengah-tengahnya, bahan aluminium juga. Cuman
simple, tapi dengan memberi kotak-kotak ini konsep kolonial klasiknya dapat. Sekarang kita masuk teman-teman. Ya, ini. Yes, ini ruang tengahnya ya. Jadi luas 67 meter persegi di atas tanah 111 meter persegi, bangunan 67 tadi. Ruang tamu dan ruang keluarga memang menjadi satu, cuman di sini disediakan cukup luas. Jadi ini 1, 2, 3, 4, oke, sini berarti sekitar hampir 3 meter lebarnya. Kemudian ke belakangnya juga mungkin sekitar 6 meter ini teman-teman. Lumayan oke, ceilingnya tingginya juga sekitar 3,2 ini sampai plafon. Terus juga di sini menarik, konsep plafonnya juga nggak flat-flat aja, cuma diberikan mainan drop up and drop ceiling gitu. Jadi yang di sampingnya frame-nya ini drop ceilingnya, kemudian atasnya up ceilingnya itu bahan plafon juga sudah bagus, ini bahan semen. Oke menurut saya. Terus kemudian dipadu-padankan dengan lip gypsum di sampingnya, di sebelahnya. Terus juga jangan lupa penempatan LED strip, lampu LED strip. Jadi pencahayaannya bagus. Jadi di center ini pakai downlight ya, downlight. Terus pinggir-pinggirnya juga yang drop ceilingnya pakai downlight. Kemudian di drop ceilingnya itu dikasih strip light gitu, jadi kuningnya asik juga. Ya teman-teman, ini tadi untuk ruang tengah langsung terhubung, jadi ini ruang tamu dan ruang keluarga langsung terhubung ke taman dalam ya. Tadi ini kita menggunakan pintu aluminium, itu geser sudah sliding door, bahan aluminium warna hitam. Kemudian ini taman dalam, jadi menarik ya, dari dalam ruangan itu nggak yang langsung mentok tembok, tapi kita masih ada space untuk taman di belakang. Dan teman-teman nggak usah khawatir untuk kehujanan, ini sudah ada atap transparannya, jadi untuk air hujan tidak masuk, tapi sinar matahari tidak masuk. Menarik, ini bisa digunakan untuk santai sore, ngopi, itu bisa di sini. Kepepetnya buat jemur juga oke sih. Ya, oke. Terus ini tadi dapurnya, teman-teman. Dapurnya juga memanfaatkan space untuk taman. Jadi seperti kita tahu, dapur pasti banyak asap untuk masak, dan juga di dapur juga harus banyak ventilasi. Itu jadi ditempatkan sirkulasi bahan aluminium yang disebut boven lah seperti ini. Ini geser slightly. Jadi sirkulasi tetap dapat di sini. Kemudian di sini sudah ada kitchen sink-nya dengan keran yang fleksibel. Ya, oke. Terus ini meja dapurnya teman-teman dipadu-padankan dengan keramik. Ini keramik 20x10 nih. Ya, ini keramik putih dengan meja dapur dilapis granit 60-60 nih teman-teman. Dan di sini sudah disediakan space buat kompor tanam, nanti bisa dipergunakan buat pasang kompor tanam di sini teman-teman. Menarik. Stop kontak juga pasti di dapur butuh stop kontak, ini juga sudah tersedia. Dan di sini, oh ini juga masih ada stop kontak nih, bagaimana nih? Menarik, dan space ini juga tidak dibiarkan gelap ya. Ini tetap downlightnya juga dipikirkan di sini penerangannya, dan di sini kawasan di luar, yes, menggunakan ini granit 60-60 cuma dipotong menjadi sekitar 60x20 di motif. Terus ada shower, stand shower mix ya, mix shower, air panas air dingin, pakai yang rain shower modelnya tapi fleksibel, ada fleksibelnya. Kemudian kloset duduk berikut dengan jet washernya. Keramiknya juga ini pakai granit 60-60 yang motif kasar. Jadi teman-teman kalau mandi nggak kepleset pintunya. Oke, terus juga stop kontak untuk
water heater juga sudah disediakan. Jadi kalau memasang water heater sudah ada stop kontaknya. Oke, teman-teman, kita keluar. Ini juga pintunya juga pintu aluminium. Jadi kalau hujan, hujan lagi, mandi ya, hujan lokal kalau kita mandi nggak resiko kena air. Oke. Ya, ini kamar tidur utama. Jadi sedikit kita bahas organisasi ruangnya. Ya, tadi sekilas sudah dijabarkan sama Rudy ya. Ini luas sekitar hampir 3 meter lebarnya, ya 2,8 sekian. Dan ke belakangnya ini sekitar 4 meter. Oke, luas. Dan ini juga, ini sirkulasinya juga bagus ya. Jadi kalau pas nggak mau pakai AC, nah ini tadi center point. Jadi memang teknik kita mendesain rumah, jangan lupa ada masukan cahaya dan udara di dalam rumah. Nah ini tadi diaplikasikan taman di dalam rumah sehingga kita mendesain dapur, di belakang itu masih ada space dapur dan kamar tidur utama, tetap ada sirkulasinya gitu. Terus plafonnya juga tetap, ini di dalam kamar dipikirkan strip lightnya juga ya. Jadi drop ceiling pakai downlight, lampu LED, dan di tengahnya di atas downlightnya itu dikasih strip light LED gitu. Stop kontak, oke. Saklar, stop kontak AC teman-teman. Terus juga ini kamar mandi dalam. Tadi sekilas sudah dibahas sama Rudy. Gradasi dindingnya juga ini menggunakan sebenarnya 60-60 tapi dipotong menjadi 60 kali 20. Dan juga ini sama pakai granit 60 juga yang motif kasar. Kemudian ini dibedakan tadi yang area basah dan area kering. Wow, ini pakai kaca sekitar 5 mili tebal nih buat pembatas ya. Terus ini sama mix shower, air panas air dingin. Kemudian ini dipikirkan nih teman-teman, ada lekukan buat tempat sabun. Biasanya lupa ya, tapi ini dipikirkan. Menarik. Pintu geser dan ada exhaust juga sudah oke. Wastafelnya juga modern menurut saya. Wastafel mangkok asik. Oke. Kita ke ruangan berikutnya. Ya, dan ini untuk lantai utama kamar, lantai utama rumah itu pakai granit 60 motif yang terang. Dan nggak lupa juga cleannya, biasanya suka lupa ya, clean ini kadang-kadang kalau ngepel untuk kena tembok jadi basah, teman-teman banget. Catnya juga rapi, ini finishingnya teman-teman, menurut saya ini sangat rapi. Catnya juga bagus, putihnya juga dapat, semuanya kontras banget sama warna hitam. Menarik teman-teman. Ya, oke teman-teman, itu tadi sekilas ya sedikit saya review. Saya nggak mereview secara detail, cuman saya review sedikit tentang konsep yang diterapkan di rumah ini. Mudah-mudahan buat teman-teman jadi referensi buat siapa tahu teman-teman mau beli rumah di Jogja dan tertarik sama unit ini, langsung gas aja teman-teman. Thank you. Ya, setelah dari segi pembahasan arsitektur, menurut arsitek Mas Riza yang mewakili dari Arsitektur, sekarang kita bahas mengenai harganya. Untuk harganya, ini dari developer sendiri, ini membangun 2 kampung siap huni. Untuk yang sebelah sini dan sebelah kiri atau bagian barat, ini luasannya tanah itu sama dengan luasan 111 meter persegi. Untuk tipe bangunannya, tipe bangunan dengan totalan 67 meter persegi. Jadi untuk harganya dari developer ini memberikan harga yang sangat terjangkau untuk lokasi yang sangat strategis, yaitu di utara kelurahan, di utara kantor kelurahan Tirto Matani dengan harga 750 juta saja. Jadi untuk 750 juta itu untuk harga cash, sedangkan untuk teman-teman semisal masih belum cukup uangnya atau masih kurang sedikit, nanti bisa kita bantu dengan bank partner kita yang bisa memberikan dukungan melalui KPR. Itu kalau di KPR itu harganya cuma naik dikit, jadi 780 juta aja. Jadi jangan khawatir soal harga, walaupun uangnya masih kurang sedikit, itu bisa kita bantu dengan bank partner kita
Dan dampaknya dari beberapanya sudah ada, bisa pengajuan KPR. Jadi untuk 2 unit di sebelah timur dan sebelah barat, ini harganya sama, luasan tanah sama, luasan tipe bangunannya juga sama. Ya, mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan Pren untuk hari ini. Selanjutnya saksikan terus review-review produk rumah dijual yang bekerja melalui channel Friends TV, dan selalu dukung kita dengan cara subscribe dan komen aja. See you, terima kasih Brian.